Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Titin Kholawiyah. Ya. Di depan kita ini sekarang ada Ibu Siap. Titin Kholawiyah. Siap. Saya kenal beliau itu sekitar 2004. 5 tahun yang lalu ya. Lebih Pak. Lebih ya. 10 tahun. 10 tahun yang lalu. 2000. Kalau nanam pohon pisang itu udah panen berapa kali 10 tahun yang lalu. Saya kenal beliau itu sebagai seorang aktivis perempuan, guys. Dia sering melakukan advokasi terhadap masyarakat nelayan dan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya Ibu Titin Kholawiyah. Seperti apa sih sebetulnya yang sudah dilakukan oleh Ibu Titin Kholawiyah? Kita langsung tanya aja ke beliau, apa yang sudah dilakukan, motifnya apa, dan targetnya apa sebetulnya? Motivasi besarnya kan pengen menghadirkan negara di tanah kelahiran. Kayak seperti punya spirit aja, seperti punya energi yang kayak nggak ada habis-habisnya. Kayak oh ya mengalir aja Pak Iman. Saya mengalir. Kalau ada yang misalkan kalau saya bilang kok kayaknya saya punya keahlian banyak, itu enggak sebenarnya, cuma lahir dari kepedulian, lahir dari saya percaya bahwa kalau kita melakukan niat baik, hal baik, ya jalani aja dan akhirnya tangan Tuhan bekerja. Oke. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Melakukan kebaikan pasti akan berbalas kebaikan. Kira-kira begitu. Iya. Tetapi yang mendasari kegiatan-kegiatan sosial itu tentu ada dong semacam pemantiknya. Apa sih yang membuat Ibu Titin kok tiba-tiba aware terhadap persoalan-persoalan masyarakat? Kan mungkin ada pemantiknya, ada peristiwa apa waktu itu kira-kira? Trigger gitu ya. Ada triggernya apa gitu? Saya memang tinggal di sini, tinggal lahir gitu, kan tidak juga ujuk-ujuk saya melakukan aktivitas ini. Dari dulu juga saya melakukan aktivitas kerja-kerja sosial, bahkan waktu di Bandung dengan banyak dengan teman-teman gitu, kayak kita bikin diskusi, bikin kajian. Nah, pulang kembali ke tanah kelahiran, ada bacaan-bacaan kita di masa perkuliahan seperti dicemplung-cemplungin gitu tesis, antitesis, sintesisnya tuh enggak kok kayak jauh panggang daripada api gitu kalau bicara textbooknya. Dari situ mungkin yang bisa dikerjakan aja Pak. Saya yakin salah satu bacaan Anda ini adalah Machiavelli mungkin ya. Pernah baca Machiavelli? Biasanya kalau mahasiswa itu Machiavelli pasti membaca. Saya pernah mendengar satu peristiwa di mana Anda itu mengadvokasi salah satu warga yang kalau tidak salah ketabrak tongkang ya. Saya pernah mendengar itu 6 tahun yang lalu. Enggak, itu 2011 sampai 2011 ya? 2011. Kalau 2011 berarti berapa tahun? 12 tahun yang lalu? Iya. Saya pernah mendengar itu. Dan saya pernah membaca di sebuah media massa tentang upaya Anda menyelamatkan warga yang waktu itu perahunya tertabrak tongkang. Apakah? Coba bisa diceritakan itu? Kalau gimana awalnya? Kalau kan gini ya Pak, kita kan nggak pernah meminta lahir di rahim siapa. Betul. Waktu itu ada nelayan tergopoh-gopoh minta tolong bahwa temennya ditabrak dan lain sebagainya. Saya mencoba, masalahnya di mana, mencoba meminta pertolongan di yang saya pikir itu aparat dan lain, bukan aparat ya yang saya anggap waktu itu bisa melakukan tapi sepertinya yang tadi tuh jauh panggang dari api, agak sulit, jadi kayak seperti apa karena mereka nelayan sampai halnya kok kan mereka sebenarnya potensi alam kita berlimpah gitu. Mereka juga sebenarnya bukan memilih dilahirkan di sini, apakah iya, jadi akhirnya saya mengkonek dengan nelayan itu, mengadvokasi, melakukan bareng-bareng, akhirnya juga aparat dan lain juga ikut
ikut pada akhirnya. Okay. Tapi memang ada energi yang luar biasa. Saya ngerasa bahwa saya lahir di sini. Mereka itu manusia. Mereka punya hak untuk mendapat. Mereka itu punya hak untuk dimakamkan layak. Mereka bukan cerewong gini mah kudu meletek sing waktu gitu kan. Bahwa mereka itu manusia gitu. Ada unsur-unsur kemanusiaan yang harus emang kita lakukan kepada mereka. Terjawab sudah guys, bahwa apa yang terjadi 11 tahun yang lalu. Saya membaca ini di media massa ya teman-teman. Di media massa ada kapal perahu nelayan yang tertabrak tongkang sehingga terjadilah ya begitu. Dan ternyata yang melakukan advokasi adalah Ibu Titin Kholawiyah. Titin Kholawiyah. Betul. Lahir di sini, lahir di Bojonegara, di Kepuh dan dibesarkan di Bojonegara sehingga punya rasa tanggung jawab untuk setidaknya memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar gitu. Dan beberapa waktu lalu kalau nggak salah saya juga pernah lihat di YouTube-nya itu, di channelnya YouTube Anda itu adalah memberikan bagi-bagi vitamin atau memberikan fasilitas kesehatan pengobatan itu Anda juga melakukan ya? Ya memang sebenarnya saya lebih tertarik lagi-lagi itu ya Pak Ivan, bahwa hak ya manusia. Kita tuh kan manusia pengen nggak sakit ya. Kalau saya sih lebih pada, saya dulu mungkin lagi kecil sering sakit kayaknya. Saya lebih mending nolong orang sakit atau melakukan hal-hal itu daripada. Dan pasti kan ada kos yang dikeluarkan. Iya. Mengeluarkan kos itu dari kocek pribadi juga. Iya, itu mengalir saja. Tapi ada aja gitu ya? Iya, ada aja, mengalir aja dan memang contoh kayak beberapa ini menjadi perhatian. Pasien-pasien kanker yang ada di Banten itu sekarang sudah banyak, walaupun di Dharma semua kan aksesnya benar. Sebenarnya pemerintah sudah memberikan fasilitas bagus, cuma kan masyarakat ini akses kepada hal-hal informasi mungkin ya. Satu itu fasilitas publik ini kita tuh kayak masyarakat tuh kayak agak jomplang ya, jomplang karena mereka agak dianggapnya untuk mendapatkan fasilitas kesehatan itu susah, dianggapnya susah, padahal ya kita dampingi aja. Oke, berarti Anda melakukan seolah-olah menjembatani itu. Ya, melakukan pendampingan terhadap persoalan-persoalan. Sehingga warga yang tadinya kaget ketika harus ke Darmais, kantor segala macam, ternyata sekarang Anda menjembatani itu. Iya. Hasilnya seperti apa? Memudahkan saja Pak. Baik, pemirsa, ada banyak peristiwa memang yang bersentuhan dengan Ibu Titin Kholawiyah ini dari berbagai persoalan yang poinnya adalah Ibu Titin ini adalah orang yang sangat concern di bidang sosial, gitu, terutama mengadvokasi masyarakat sekitar Bojonegara, Kabupaten Serang. Dan yang paling yang paling menakjubkan itu adalah salah satu upaya Ibu Titin menyelamatkan warga kita yang menjadi buruh migran di Timur Tengah, gitu ya. Nah itu saya sedikit membaca dulu sekitar tahun 2015an Bu ya. Saya membaca di media itu soal upaya Anda menyelamatkan, membawa pulang warga kita yang dari jauh di tanah Arab sana untuk pulang ke sini. Nah, kalau boleh, seperti apa Bu diceritakan? Itu peristiwanya awal mulanya bagaimana? Lalu bagaimana sepak langkah Ibu untuk menyelamatkan orang itu? Waktu itu, ya saya tahunnya mungkin lupa ya mungkin benar 2015, tapi itu awalnya saya dapat berita dari warga, dari nelayan yang mengatakan anaknya itu sudah lebih dari 7 bulan tidak
ada perintah. Lalu kita itu, saya coba menelusuri kedutaan dan kedutaan di Kementerian Luar Negeri. Di Kementerian Luar Negeri itu dapat katanya ada surat yang dari waktu itu dari Kuwait. Kuwait. Tapi itu TKW-nya TKW ke Arab, Pak. Tapi dia itu ada di Kuwait. Jadi di Kemenlu itu ada surat yang menyatakan ada orang Indonesia yang sakit sudah 7 bulan. Koma waktu itu. Koma. Kita tuh mencocokkan data. Nah, setelah mencocokkan data, saya hubungi keluarga. Oh, ternyata benar. Namanya sama, tapi alamatnya berbeda. Oh, alamatnya beda. Anak itu koma. Itu koma. Karena waktu itu datanya berbeda, alamatnya berbeda dan sebagainya, dan mungkin masalah surat, kenapa juga pemberitahuan dari Kementerian Luar Negeri itu nggak nyampe juga karena itu ada itu. Akhirnya saya mencoba meyakinkan kepada Kementerian Luar Negeri agar keluarga ini diberi kesempatan untuk datang ke Kuwait. Waktu itu bisa datang dan ternyata benar, dan memang sempat belum video call ya. Benar nggak fotonya ini gitu, pencocokan. Akhirnya pihak keluarga dari sini diupayakan nyampe sana, dan ternyata usut punya usut. Si TKW namanya pun Nur Hasanah. Saya jadi kalau ingat itu agak sedikit bapernya. Anak itu seorang anak pertama dari seorang nelayan yang dia punya semangat agar merubah hidup. Lalu dia juga suka mengirimkan itu biar adik-adiknya sekolah. Tapi ternyata dari dia jadi TKW ke Arab, pergi dibawa ke majikannya ke Kuwait. Tapi pas di Kuwait katanya ada percobaan pelecehan seksual betul, dan dia dipukul atau apa, saksi dari pamannya itu. Karena setelah itu kami itu beberapa kali juga ikutin sidang, karena pelakunya itu adalah seorang anak majikannya itu. Jadi sempat beberapa kali dijeda. Nah, pertama yang saya lakukan mencoba meyakinkan, meminta Kemenlu itu, lalu juga pihak-pihak terkait untuk memfasilitasi keluarga dari sini untuk ke Kuwait. Alhamdulillah terfasilitasi. Nggak lama dari setelah itu meninggal meninggalnya di sana yang membuat saya agak ini ya. Dan kami pun juga, saya meminta di Kemenlu agar dipulangkan gitu, Pak. Prosesnya waktu itu cukup lama, sampai 2 tahunan, Pak. Mau 2 tahun, karena pertama itu pencarian saudara ini yang kok selama 7 bulan nggak ada. Saya mencoba cari di Kemenlu. Saya juga agak, karena kita tahu awalnya itu dia sebagai TKW ke Arab, tapi kenapa ada data di Kuwait, itu prosesnya sampai lama. Saya bersikukuh gitu bahwa kalaupun emang awalnya waktu itu pengennya dibawa ke sini gitu untuk dirawat sini, tapi juga tidak. Nah, yang membuat saya itu adalah keinginan bahwa ya kalau emang itu mengalami pelecehan gitu, agar dihukum yang setimpal. Dan proses itu cukup menyita waktu, menyita energi. Kenapa ketika ada warga ada persoalan itu, ada keluarganya yang tidak ada kabar selama 7 bulan di luar negeri sana, kok datangnya ke Bu Titin gitu? Iya ya, saya juga nggak paham. Gimana awalnya itu? Kenapa mereka bisa sampai datang di sini, maksud saya itu gitu? Karena memang saya tinggal di sini, Pak. Tinggal di sini, dan saya menganggap bahwa ini semua juga
saudara. Atau mungkin warga sudah tertanam dalam otaknya bahwa orang yang bisa menolong dan membantu kita Bu Titin, kira-kira seperti itu mungkin. Mungkin Pak. Karena selama ini Anda kan sering banget melakukan advokasi kepada warga sehingga warga ketika ada apa-apa ke Anda gitu ya. Bisa mungkin. Oh, itu sampai ke Kementerian Dalam Negeri ada kawal keluarganya. Ya, bolak-balik Pak saya. Awalnya mungkin saya bawa mobil sendiri. Kadang-kadang saya juga ya udah kadang itu kan sampai sidang-sidang juga Pak. Ada sidang yang pengacara yang diutus dari Kementerian Luar Negeri mendampingi kami gitu. Ada kita itu sangat rasa kemanusiaan kita tuh agak tertoreh karena pertama ya dia itu saya ngerasakan gini Pak, dia semangat untuk bisa kerja sana itu punya spirit itu. Dia seorang anak nelayan, terus di sana begitu gitu kan, rasa keadilan gitu ya Pak, kok sebegitunya gitu Pak, itu yang membuat saya juga. Dan ketika Anda bercerita itu muncul sentimental gitu, agak-agak ini baper saya mah agak baper Pak. Karena memang memperjuangkannya cukup panjang kan, dan ada 1000 keharuan di sana. 1000 keharuan karena memang memperjuangkan sesuatu yang mungkin dalam tanda petik ya orang awam mungkin tidak bisa melakukan itu, kira-kira begitu. Dan itu dilakukan oleh Ibu Titin Holawiyah. Tangan menes dong, tangan dong. Seorang Titin Holawiyah memperjuangkan anak nelayan TKW di Arab Saudi yang kemudian ternyata ada di Kuwait, dan setelah ditelusuri memang betul, kemudian meninggal. Ya semoga mudah-mudahan tidak terjadi lagi hal seperti ini ya. Pegawai warga kita bekerja di luar negeri yang niatnya semangatnya untuk berubah hidup ternyata malah jadi korban. Jangan sampai terjadi lagi, mulai detik ini sampai akan datang. Dan ngomong-ngomong, saya mendengar Ibu Titin ini nyalon juga ya, mau maju ya? Bismillah Pak, Bismillah, betul Pak. Mau maju untuk apa? Untuk caleg DPR RI ya? DPR RI, betul. Maju sebagai caleg DPR RI daerah pemilihan? Banten 2. Banten 2. Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon. Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon. Maju dari Partai Nasdem untuk DPR RI Banten, guys. Nah, pertanyaan saya adalah, apa yang membuat Anda itu kemudian yakin untuk memilih maju sebagai calon anggota DPR RI? Apa kira-kira yang mendasari? Pertama, ya, yang spirit ya. Spiritnya adalah yang tadi mungkin saya sudah omongin bahwa saya ingin menghadirkan negara pada tanah kelahiran. Ada spirit bahwa saya kan tinggal di sini, hidup di sini ya, cuma sekolah aja beberapa. Ada ruang, ada rentang yang antara daerah dan pusat, karena kan semua regulasi kan banyaknya, walaupun kita ada otonomi daerah, ada beberapa hal regulasi tetap aja ada di wilayah pusat. Contohnya halnya yang kita bisa lihat aja, Banten segitu, kampung saya ini ke Indonesia Raya, ke Jakarta itu kan cuma nggak nyampe 100 kilo, 90 kilo, tapi kan jomplang. Hari ini saja stunting aja di Pulau Ampel itu termasuk yang di Kabupaten Serang yang termasuk tinggi itu adalah di Pulau Ampel, di Ciluas. Dan Pulau Ampel ini nggak jauh beda, nggak cuma beberapa meter dari pusat beberapa kilo dari pusat Jakarta. Artinya ada semangat yang membuat saya kayaknya sepertinya harus ke pusat, karena harus ada yang diperjuangkan di pusat. Ya, harus ada yang diperjuangkan karena selama ini
mengadvokasi kerja-kerja ini sebenarnya keinginannya sih pengen kebermanfaatnya lebih besar. Apa yang misalkan sekarang kita kerjakan advokasi baik kesehatan, buruh migran, hal-hal yang lain, harapannya dengan di Senayan itu ada dampak yang lebih masif. Karena regulasi kan diatur dari sana kira-kira begitu. Kira-kira begitu lah regulasi. Karena regulasinya ada di sana, maka kita harus masuk ke sana, nyemplung ke sana. Betul. Tapi satu pertanyaan bahwa niat yang mulia itu juga kan tidak cukup. Kalau misalkan semua orang ditanya pasti niatnya mulia, menjadi calon wakil rakyat itu pasti niatnya mulia. Nah, pertanyaan saya adalah apa garansinya ketika Anda terpilih sebagai anggota legislatif, garansinya bahwa Anda akan melakukan apa yang Anda katakan ini, apa garansi? Kan orang tuh nggak tiba-tiba, Pak. Orang nggak tiba-tiba dan masyarakat juga nggak tiba-tiba melihat saya seperti ini. Artinya kalau garansinya apa, bisa apa nanti juga berubah? Ya orang nggak bisa mungkin berubah. Artinya saya dari awal, dari gagasan awal saya sudah melakukan kerja-kerja sosial. Intinya poinnya adalah sekarang hari ini melakukan ini kan agar dampaknya lebih besar aja. Kalau garansi ya memang tujuannya itu gitu. Dan saya selama ini keseharian kita juga mengerjakan gitu. Kalau ada yang ngomong tiba-tiba apakah saya misalkan datang ke kampung, emang tiap hari saya datang ke kampung. Kalau saya mau ditanya apa kalau ada yang lain baksos gitu, saya mungkin berapa ratus titik yang sudah saya lakukan baksos, sunatan massal dan lain sebagainya. Jadi bukan juga tiba-tiba untuk melakukan ini. Dan kalau bicara garansi, ya nggak bisa digaransi begitu. Gitu. Saya menyimpulkan begini kira-kira. Dulu pun belum jadi apa-apa, sudah melakukan itu. Sekarang kalau misalkan masuk dalam circle pemerintahan yang dalam karena kesehariannya begini aja gitu. Punya kebijakan akhirnya bisa lebih luas dampaknya dari apa yang dilakukan kira-kira seperti itu. Gitu guys. Jadi saya sebenarnya agak bingung juga mengolah Ibu Titin ini karena memang dari pengalaman beliau yang saya baca dari media jauh sebelum saat ini, memang kerap sekali melakukan kegiatan-kegiatan sosial dan mengadvokasi persoalan-persoalan sosial di masyarakat kita. Oke, satu hal lagi, Bu Titin, selain modal sosial, apalagi sih? Pasti ada satu keyword yang membuat Anda begitu yakin untuk maju di DPR RI 2024 mendatang. Saya ngutip Pierre Bourdieu ya. Itu katanya kalau kita mau melakukan perubahan ada minimalnya ada dua modal. Satu modal sosial adalah pekerja sosial. Dan saya sudah masuk. Jadi saya merasa bahwa biarkan tangan Tuhan berjalan setelah itu. Jadi saya merasa bahwa saya menikmati ini menjadi sebuah bagian dari keseharian. Saya percaya dengan percaya bahwa ya ini dijalani dan saya ingin juga begini Pak Irfan yang saya agak pengen sampaikan kepada halayak bahwa kita harus menyudahi kan kita punya cita-cita demokrasi yang hebat. Demokrasi ini agar melahirkan kesejahteraan. Tapi hari ini menjadi demokrasi itu jadi seolah-olah kayak mengungkungkan menjadi nggak demokrasi. Kenapa? Karena masyarakat tidak melakukan secara sadar melakukan pilihannya. Saya ingin menjadi bagian daripada kontestasi ini adalah agar masyarakat menjadi pilihan masyarakat secara sadar melakukan pilihan politiknya. Bukan atas tekanan. Iya, riang gembira gitu. Riang gembira bahwa ya sudahlah gitu, bahwa emang ini peluang juga kita sama-sama memberikan peluang menghadirkan negara kepada di masyarakat, di rakyat. Kita sebegitu kalau bahasanya ini kan 78 tahun kita merdeka.
masa iya kita masih kita bicara masih ada stunting. Hari ini kita masih kemarin ada KLB campak misalkan, masih ada hal-hal seperti itu. Kok kayak jalan di tempat. Saya ingat apa kata Sayyid Khalil Gibran itu bahwa orang tidak akan pernah meraih fajar kecuali melalui perjalanan malam. Untuk mendapatkan sebuah kesuksesan tidak ujug-ujug, tetap ada proses yang harus kita lalui. Dan kita berdoa semoga ikhtiar politik Ibu Titin Nakholawiyah, caleg DPR RI dari Partai Nasdem, nomor 3. Nomor 3 diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Ibu Titin ini bisa mewakili masyarakat khususnya Bojonegara, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, dan Provinsi Banten di kancah nasional. Terima kasih Ibu Titin waktunya sudah berdiskusi, dan pemirsa terima kasih Anda sudah menyimak dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di podcast yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.